Halo semuanya, selamat datang lagi bersama gue Jordi di News Lazy Gadget ke berapa puluhan kali. Hari ini kita akan mulai dengan berita WhatsApp. Jadi kalau WhatsApp sekarang udah dipaksa kalian untuk menggunakan link device, jadi di mana kalian tuh nggak usah pakai internet lagi, kalian bisa langsung connect ke 4 device sekaligus, bisa tablet, laptop, PC dan segala macam ya. Sekarang WhatsApp Beta baru menemukan fitur baru yang namanya adalah Associated Device, di mana ini akan berguna untuk korporat-korporat seperti The Lazy Titip, di mana kalian itu dalam satu akun WhatsApp itu bisa ditaruh di dua smartphone yang berbeda. Jadi ini punya konsep yang berbeda dengan link device. Kalau link device itu kalian tuh cuma mirroring data yang ada di handphone kalian, tapi kalau ini benar-benar datanya mungkin masuk ke dua smartphone itu. Jadi akan membantu, contohnya gua lagi away dan ada cari satu Bagas yang ngebantu gua dari sisi WhatsApp-nya untuk nge-scan link device dan segala macamnya. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya WhatsApp bakal kapan ngerilis fitur yang satu ini, karena untuk link device atau multi device sendiri itu memerlukan waktu yang cukup lama. Singkat gue itu sekitar 9 bulanan mungkin sampai akhirnya rilis. Terus kita ngomongin Snapchat, ia baru mengeluarkan sebuah fitur baru namanya Dress Up. Jadi kalau kalian tahu Snapchat itu sangat sering bermain di bagian augmented reality. Nah, fitur yang satu ini sebenarnya bukan sebuah fitur yang baru-baru banget. Jadi kalau kalian tahu kan ada beberapa aplikasi yang membisarkan kalian untuk langsung nyoba sepatu dan langsung try on dengan kamera AR. Tapi Snapchat membawa ini ke next level. Dia udah develop ini kurang lebih 1,5 tahun dan ini bisa digunakan untuk berbagai fashion item. Jadi kalau kalian ngeliat sebuah katalog terus kalian nge-scan katalog itu, dia akan berubah menjadi 3D dan itu bisa kalian gunakan di badan kalian. Bahkan kalian bisa share juga ke Snap friend kalian dan di situ teman-teman kalian bisa ngasih komentar kayak ini bagus apa enggak. Ini akan menghemat sekali uang kalian karena kalian tahu kalau kita ngeliat seseorang memakai baju kan, itu bagus gitu. Tapi ketika kita beli, kita coba jadi jelek gitu. Jadi ini akan ngebantu dalam urusan keuangan. Tapi gue nggak tahu apakah ini akan berkembang sampai ke Indonesia karena Snapchat tuh biasanya fokusnya tuh di Amerika dan sekitarnya. Dan ini juga kabarnya akan langsung bisa direct ke toko, jadi bisa beli. Jadi kayak kita ngelihat semua sosial media kayak Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, terus ada apa namanya, gue lupa lagi, Snapchat, itu semuanya udah mulai masuk ke dimana kalian tuh bisa direct langsung belanja. Terus kita ngomong Instagram juga baru aja ngeluarin fitur baru yang baru tersedia di beberapa orang, dimana ini adalah fitur pin konten. Jadi kalau kalian tahu TikTok, ketika kalian buka profil seseorang, kalian bisa ngeliat top 3 videos mereka yang mereka pin. Nah ini akan membantu banget buat yang kayak gua yang lazy titip, dimana mungkin ada orang selalu nanya cara konsennya gimana, cara belinya gimana, untuk lelang cara gimana, itu semua gue bisa pin kontennya. Jadi ketika seseorang masuk ke profil kita, dia langsung bisa ngeliat semua highlight dalam bentuk post tersebut. Karena selama ini kan ada highlight dalam bentuk story, cuman kan orang tuh suka males ngeliat story. Orang tuh kadang nge-skip story dan lebih ngeliat postingan di feed. Jadi ini akan membantu banget buat toko-toko kayak kalian yang mungkin jualan barang, itu kalian bisa ngasih kayak operational hour ya, contact person dan segala macam. Jadi orang tuh nggak usah scroll dan kalian nggak harus selalu naruh di caption. Terus Elon Musk akhirnya beli Twitter. Ini sebuah berita yang sangat mengviralkan, menggembirakan juga enggak. Tapi dia belinya sebesar 44 miliar atau sekitar 633 triliun rupiah. Tapi kalau kita ngomongin dari pembelian ini ya, maksud gue ini udah tanda tangan, udah siap diakuisisi, Twitter juga jadi private company. Cuman orang-orang itu hanya fokus pada dua hal kalau gue lihat. Yang pertama adalah Pak Luhut yang ketemu dengan Elon Musk dengan ngasih kopiko, dan satu lagi adalah masalah meme antara Elon Musk ngebeli perusahaan-perusahaan lain. Let's say Elon Musk disuruh beli Manchester United buat ngebuang si Maguire, terus kita ngomongin Elon Musk disuruh beli Linus Tech Tip buat balikin kata tips ya, terus kita ngomongin Elon Musk itu disuruh beli League of Legends buat ngebuang si Yumi. Itu hal-hal yang terjadi di kalangan internet sekarang. Jadi let's see akan ke arah mana Elon Musk ini, karena kan dia ngomongin lebih ke arah freedom of speech waktu dia ngebeli si Twitter ini, walaupun dia tetap ngeblok beberapa orang. Tapi kita lihat aja, mungkin ada perubahan-perubahan yang akan terjadi, karena ada beberapa komplain juga dari sisi Singapura kemarin ngeributin masalah mereka concern lah ketika Elon Musk ini ngebeli si Twitter. Oke, masuk ke dunia smartphone. Yang pertama kita ngomongin Honor. Jadi Honor ini adalah anak dari Huawei yang akhirnya udah pecah kongsi. Dan setelah sekian lama, setelah mereka memberikan janji-janjinya, Honor di China sekarang berhasil menyalip Huawei. Dan ini a big thing karena Honor sendiri itu naik dari 5% jadi 17% untuk market share-nya. Sedangkan dari Huawei itu dari 15% jadi 6%. Honor masih belum menduduki peringkat pertama, dia masih di peringkat keempat, di mana di satunya ada Vivo, dengan Y series-nya ada Oppo, lalu ada Apple, baru Honor, dan akhirnya Xiaomi.
Ini berarti Honor selangkah lebih maju untuk menuju goals-nya karena emang dari plan-nya sendiri emang dia mau menjadi top global brand kayak Huawei pada dulunya. Akhirnya berhenti mimpinya karena masalah dengan Amerika. Tapi kita lihat aja apakah dari si Honor ini bisa melanjutkan mimpi dari Huawei walaupun mereka sudah dua perusahaan berbeda. Tapi good job untuk Honor karena ternyata produk-produk yang mereka keluarin yang dulunya mereka adalah brand-brand yang ngeluarin dari sisi mid-range itu akhirnya bisa ngeluarin produk-produk yang bagus, yang flagship. Next kita ngomongin Poco yang kolaborasi sama Genshin Impact. Ini harusnya bisa dibawakan sama Charix ya, karena gua nggak main Genshin Impact sama sekali. Gua main Genshin Impact cuman untuk tes performa dari sebuah smartphone kita review. Tapi kalau kita ngomongin Poco dan Genshin Impact, ini kemungkinan rilisnya bakal 26 April. Apakah masuk Indonesia? Belum ada tanda-tanda, tapi dari review-review Indonesia itu udah nge-tag Bung Andi dari Poco buat masukin ini ke Indonesia. Jadi kalau kalian mau ini masuk, silakan bergabung dengan pergerakan ini, biar ada si Poco Buds ini. Tapi kalau kita ngomongin Poco Buds ini sebenarnya secara bentuk, itu persis dengan Poco Buds yang biasa, cuman dia dikasih beberapa ornamen-ornamen. Cuma yang menarik adalah adanya packaging Dodoko Tales, jadi dia kayak buku gitu, yang gue juga nggak tahu Dodoko itu siapa, so gue tuh kayak bocah kecilnya dia. Terus dari sisi case-nya untuk bawa si TWS ini, dia itu adalah tasnya si Klee ini sendiri. Yang menurut gue ini packagingnya bagus banget dan sangat bisa kita gunakan. Mungkin kalau nanti kita kolaborasi sama Genshin Impact, terus kita bisa ngomongin lagi dari sisi voice-nya, itu juga ada suara dari Klee itu sendiri kayak buat disconnect, kalau habis baterai, baru connect, dan segala macamnya. And now, let's connect it. And finally, when you wear it for the first time, it's going to sound like this. So, ini harusnya menjadi sebuah barang yang harus banget dibeli untuk pengguna Poco dan juga pemain Genshin Impact. Dan secara harga juga belum di-reveal, jadi nanti kita lihat aja harganya. Ngomongin audio, ada WH-1000SM5 yang baru aja leak, dimana leaknya itu sehari setelah gua beli WH-1000SM4. Jadi lumayan sakit, tapi kita lihat aja nanti harganya bakal berapa. Cuman dari SM5 ini ada perubahan. Yang pertama tentu aja dari sisi desain, karena desainnya itu berubah banget dari SM3 bahkan SM2. Terus dari slider buttonnya, power buttonnya berubah juga. Terus dari custom buttonnya itu jadi noise cancelling sama ambient sound. Terus dari case-nya juga terlihat sedikit lebih bulky karena dia tidak bisa dilipat secara portable kayak SM3 atau SM4. Jadi mungkin ini akan menjadi down point buat gue pribadi ketika gue harus punya headphone yang bulky banget dan akan makan space di ransel gue. Tapi kalau dari sisi teknologinya bakal ada chip baru untuk ANC-nya. Jadi kita bisa mungkin ngeliat improvement dari sisi active noise cancellation. Baterainya juga nambah 10 jam jadi 40 jam dan charging speed-nya lebih cepat. Urusan harga belum kelihatan, untuk urusan warna dia kemungkinan bakal di putih dan hitam. Oke, terus ada Samsung Galaxy Z Flip 3 Pokemon yang kemarin akhirnya rilis di Korea dengan harga sekitar 1024 USD atau sekitar 14,8 juta. Harga yang menurut gue masih masuk akal untuk sebuah special collaboration dengan berbagai bonusnya dengan dibandingkan di harga normal itu di 13,1 juta kalau gue ngecek dari Tokopedia. Cuma kan baik lagi ya, ini macam tiket Justin Bieber ya. Maksud gue kan semua fans Pokemon akan gila-gilaan untuk merebut barang ini. Jadi semuanya itu sold out dalam waktu kurang lebih several minute atau beberapa menit. Dan dari pihak Samsung sendiri belum ada tanda-tanda yang katanya bakal ngerilis batch 2-nya atau bahkan ngerilis secara global. Jadi ya kemungkinan besar ini bakal kayak Ranger X Pokemon yang masuk ke Cina. Dan harga resale gila-gilaan, baru akan rilis global tuh mungkin sekitar 6 bulan atau mungkin 1 tahun. Bahkan kita bisa lihat sekarang si China Razer tuh dapat yang versi Pokemon Eve, tapi ya kita nggak tahu apakah rilis atau enggak. Next ada Pixel Watch yang ketinggalan di restoran. Ini adalah leak yang paling aneh yang pernah gue lihat. Kalau kita ngomongin China, kita sudah terbiasa dengan leak di mana selalu ada smartphone baru yang kelihatan di MRT mereka, di kereta bawah tanah mereka. Cuman kalau kita ngomongin Pixel Watch, ini sebuah barang yang belum rilis, ditinggal di sebuah restoran. Dia bilang sama bartender, dikasih sama temennya, akhirnya dipost di Reddit. Maksud gue ini terlihat seperti sebuah kebetulan yang dibuat-buat karena agak aneh untuk sebuah barang yang belum dirilis kalian tinggal di restoran kalian makan. Maksud gue kan lu pasti ngebawa jam tangan itu untuk dibahas sama tim lu dan juga nggak mungkin dong lu kayak lupa. Harusnya itu hal pertama yang harus lu inget untuk lu bawa pulang. Tapi kalau kita ngomongin Pixel Watch, kemungkinan besar kan rilisnya di Google I.O. bareng Pixel 6a. Dan untuk Pixel Watch sendiri ini customizable-nya lumayan tinggi, jadi bisa diganti juga strapnya, tapi so far dia akan menjadi kurang lebih kayak Galaxy Watch karena dia bentuknya bulat.
Oke, ada Apple. Apple baru aja membuat kontroversi kemarin dengan menghapus aplikasi-aplikasi lama. Beberapa yang kena itu dari indie developer karena alasannya itu mereka nggak punya update, mereka nggak ganti apapun dalam gamenya, dan juga mereka dikasih waktu 30 hari buat ngupdate gamenya buat masih relevan ke penggunanya. Cuma kita ngomongin update ini dari sisi Apple, dia belum ngasih respon tadinya terkait berapa lama sebenarnya sebuah aplikasi itu bisa stay di sana. Nah, jadi sebuah hal dinyatakan itu kalau kalian tahu itu ada nama gamenya itu Pocket God. Itu adalah sebuah game di mana kalian tuh menjadi Tuhan dan kalian bisa mengatur bocah-bocah di sana. Kalian bisa tiba-tiba nyamber mereka pakai listrik, bikin tsunami dan segala macamnya. Ini adalah game yang rilis dari 2000 dan terakhir update itu sekitar mungkin 2015 dan gak pernah update lagi. Makanya ini dipertanyakan oleh developer-developer ini. Kenapa ini nggak dihapus, sedangkan kita gamenya itu udah harus dihapus. Karena menurut mereka game adalah sesuatu hal yang nggak seharusnya terus-terusan diupdate, karena ini bisa menjadi sebuah hal yang udah fix, udah paten, kayak lukisan, nggak usah diganti dan segala macamnya. Akhirnya Apple memberikan respon terkait hal ini dan menyatakan kalau minimal 2 tahun terakhir belum update, 3 tahun terakhir belum update, dan juga ada minimal downloadnya. Jadi buat mereka itu kayak kalau aplikasi lo ada, walaupun ada yang download tapi dikit, ini cuman nyemak-nyemakin App Store gua doang. Jadi mending gua minta buat lo hapus. Sedangkan untuk Pocket God sendiri katanya ini adalah sebuah game yang sampai sekarang itu masih populer dan masih di-download. Jadi menurut dia ya ngapain gua hapus, orang masih bisa ngasih cuan buat gua. Cuman kata Apple lagi, dia menyatakan kalau update dari aplikasi ini berhubungan untuk discoverability, terus ada security, privacy, dan relevansi dan segala macamnya. Yang balik lagi ke Pocket God tadi yang nggak ada update-nya sampai sekarang. Jadi ini urusan indie developer sama Apple, tapi kemungkinan besar pasti kalau Apple udah menyatakan sesuatu, kemungkinan besar akan dihapus. Jadi kita lihat lah. Mungkin mereka cara paling gampangnya adalah memberikan update. Next, kita ngomongin dari iPhone 14. Ini adalah bocoran layarnya yang kemarin baru aja rilis. Lebih tepatnya bocoran screen protector ya. Jadi dari iPhone 14 sendiri harusnya udah fix, nggak ada mini pertama. Terus bakal ada iPhone 14 Max yang bakal size-nya Pro Max, dan juga adanya dual punch hole di sana. Dan kalau kalian ngelihat dari chat render yang baru aja leak, itu kemungkinan besar bezel dari kedua iPhone 14 Pro dan iPhone 14 biasa itu akan makin tipis, walaupun ini adalah versi non Pro. Kalau kemarin kan masih lumayan tebal, ini bakal ditipisin, tapi ini small details yang mungkin orang-orang tuh nggak ngeh karena tipisnya tuh paling cuma berkurang dikit banget gitu. Tapi ya udah, harusnya kita udah konfirmasi kalau iPhone 14 ini bakal pakai dual punch hole untuk yang versi Pro. Dan terakhir untuk masalah warna, biasa ini adalah salah satu hal yang cukup didebatkan karena orang-orang selalu nungguin kayak warna apa yang bakal rilis. Tapi iPhone 14 Pro ini kemarin sebenarnya dari minggu lalu udah dikasih lihat kalau ada kemungkinan warna ungu. Jadi kalau kita ngomong iPhone 14 seri biasa itu bakal hitam, putih, merah, biru, dan ungu. Sedangkan yang Pro itu ada graphite, terus ada gold, silver, dan purple juga. Jadi sama-sama bakal ada warna ungu jadi hero colornya di seri iPhone 14 ini. Cuman karena beberapa orang ngasih spekulasi kayak warnanya itu cuman dari Photoshop, dari warna biru yang lama terus ditambahin segala macam, kemungkinan besar ini hanya sekedar rumor. Tapi rumor yang lebih keren lagi adalah iPhone katanya untuk masalah si warna ungu ini bakal color shifting baik pada Pro Series sama biasa, dan gua nggak ngelihat ini kayak unlikely to happen karena color shifting ini tuh buat gue identik dengan smartphone Cina yang mid range. Jadi kalau iPhone menggunakan teknologi yang satu ini kelihatan tuh kayak aneh aja buat gue. Tapi let's see lah, karena warna itu selalu menjadi hal menarik. Apalagi warna ungu kemarin yang udah gue bahas di Lazy Talk juga, itu juga meledak. Cuma karena warna ungu doang, karena pembeda doang. Oke, itu aja untuk news minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow kita di Lazy Gadgets. Gue Jordi Leonardo, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye guys.